Syederun keluarga besar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggelar pengajian harian untuk mendoakan putra sulungnya Emeril Khan Mumtaz pada Minggu 5 Juni 2022. Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil membagikan cerita mengenai insiden yang menimpa Eril. Ia mengatakan pada saat kejadian Eril melakukan perlindungan kepada istrinya Atalia Praratia. Pada saat itu, Eril sempat melarang ibunya untuk ikut berenang bersamanya karena pertimbangan kondisi sungai. Lanjut Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, menduga putra sulungnya terseret sungai Are Bern, Swiss karena mengalami kram. Emil pun menjelaskan kondisi sungai Are yang berbeda dengan sungai Indonesia. Lebih lanjut, Emil menganggap kejadian yang menimpa anak sulungnya tersebut merupakan takdir yang harus dijalani dengan ikhlas. Jadi pada saat peristiwa pun dia melakukan perlindungan kepada ibunya dengan melarang ibunya ikut untuk mengetes dulu dan lain sebagainya. Jadi ya itulah karakter anak kami sampai detik-detiknya pun jiwa menolongnya menyertai akhlak. Itulah kami juga awalnya kaget melihat begitu banyak doa, harapan dimunajatkan baik oleh orang yang dia kenal, justru mayoritas oleh orang-orang yang tidak kenal. Saya tidak berani baca berita bersama keluarga karena sudah fokus mencari. Saya ngintip-ngintip aja gitu. Tapi kemanapun saya intip ya beritanya tentang almarhum anak saya yang luar biasa. Akhirnya saya berpikir, mungkinkah doa-doa, pengajian-pengajian sampai dari desa-desa sampai ulama-ulama di Palestina, saya juga kaget mendoakan. Mungkin buah dari bekal tadi yang saya tidak selalu ikut. Mungkin itu buah dari dia malam-malam hujan-hujan bawa bantuan ke duafa-duafa. Mungkin itu buah dari kemuliaan akhlaknya. Mungkin jutaan doa ini juga adalah berkah dari orang-orang yang pernah merasa diselamatkan, dilindunginya ya, dalam keseharian. Kami begini karena kami masih menggunakan logika dunia, bahwa logika dunia mengatakan siapa yang datang duluan, ya perginya duluan. Siapa yang datangnya belakangan, harusnya pulangnya juga belakangan. Tapi rahasia kehidupan tidak matematik. Ini adalah contohnya. Anak saya datang belakangan, tapi berpulangnya terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu memang sangat pedih ya, dan sangat sedih jika mendapati orang tua ditinggalkan anak terlebih dahulu. Kalau istri ditinggal suami, itu ada istilahnya, disebut janda. Kalau suami ditinggal istri, ada istilahnya, disebut duda. Kalau anak ditinggal ayahnya, ada istilahnya, namanya yatim. Kalau anak ditinggal ibunya, ada istilahnya, namanya piatu. Tapi kalau orang tua ditinggal anak, tidak ada istilah. Tidak ada dalam kamus. Jadi, menunjukkan ya betapa level kehilangannya itu yang tertinggi mungkin seperti yang kami alami. Itu hikmah yang
sedang kami hadapi. Istri saya mengatakan anak saya berpulang saat sedang berbahagia. Mungkin itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pulang tidak dalam detik-detik bersedih, menit bersedih. Dia pulang dengan dia berada dalam posisi sedang mencari ilmu, dalam posisi sedang berbahagia, ya. Sehingga tentulah kita berharap yang terbaik. Sungai Are itu sungainya beda dengan sungai-sungai di kita. Kalau di kita, sungai itu sumbernya mata air, jadi sudah hangat-hangat, sedingin-dinginnya masih menghangat. Kalau di sana itu sungainya itu datang dari salju es yang cair. Jadi walaupun cuacanya biru, panas, itu airnya seperti air kulkas kira-kira begitu. Jadi pas kejadian kami itu terduga ada kram, karena fisiknya itu lebih tinggi dari saya. Di usia yang lagi bagus-bagus badannya, dia juga hobi berenang, punya lisensi menyelam pula kira-kira. Jadi menurut logika fisik harusnya aman-aman saja, tapi kita kan tidak pernah tahu ya, makanya itu disebut musibah. Dan dalam syariatnya setiap musibah kita harus menyampaikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak hanya untuk keberpulangan, innalillahi ini untuk setiap musibah yang kita tidak duga ya. Mau musibah kecil, sedang, besar. Nah, jadi kembali lagi kalau ditanya, kami sudah ikhlas ya. Sebagai seorang ayah yang takdirnya pada saat anak berpulang, saya sedang memimpin umat 50 juta manusia, maka tidak mudah bagi saya untuk membagi waktu. Di satu sisi saya ayah dari seorang anak, di sisi lain saya sudah bersumpah mengurusi 50 juta manusia Jawa Barat yang tentunya butuh keputusan-keputusan.